Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala wa ashabihi wa man wala. Banyak orang berpikir isu Palestina itu cuma sebatas isu sentimen agama atau konflik emosional yang enggak ada habisnya. Honestly, itu cara pandang terlalu dangkal. Coba lihat lukisan ini. Di balik visual ribuan jamaah di sekeliling Ka'bah yang dibalut simbolisme warna Palestina, ini adalah soal kemanusiaan, keadilan, dan geopolitik. Dan sebagai warga negara Indonesia, ada alasan mendasar, baik dari kacamata konstitusi maupun pertahanan, kenapa kita literally wajib berdiri untuk kemerdekaan mereka. Mari kita bedah frameworknya. Dari pengalaman saya bergelut di bidang pemerintahan dan analisis kebijakan pertahanan, konflik di Timur Tengah ini bukan sekedar headline berita luar negeri. Ini adalah reward case tentang bagaimana tatanan hukum internasional itu sedang diuji. Ketika sebuah pendudukan ilegal dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum yang adil, efek dominonya itu masif. Stabilitas kawasan terganggu, rantai pasok global kena imbasnya, dan yang paling bahaya, ini menciptakan presiden buruk dalam skema keamanan global. Secara kalkulasi pertahanan, dunia yang enggak stabil dan penuh ketidakadilan itu adalah ancaman langsung buat keselamatan semua bangsa termasuk negara kita. Makanya, dalam riset dan penelitian yang saya susun, kita nggak bicara pakai asumsi kosong. Kita bedah secara objektif bagaimana posisi dan dukungan Indonesia terhadap Palestina itu dibangun. Dukungan Indonesia itu terstruktur, mulai dari saluran diplomasi multilateral, instrumen ekonomi, bantuan kemanusiaan, sampai dengan dorongan reformasi di lembaga-lembaga global. Data dan analisis riset ini membuktikan satu hal, Indonesia nggak cuma ikut-ikutan atau sekedar bikin elite fair. Kita secara aktif menggunakan instrumen kebijakan publik untuk mengawal hak-hak kemanusiaan di tingkat internasional. Walaupun dalam penelitian ini membahas masalah dukungan ekonomi pertahanan, terkhusus untuk umat-umat muslim, tapi itu adalah bukti konkret bahwa kita semua, terutama yang muslim, itu mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sebagai warga negara wajib menjaga kedamaian dunia dan mendukung Palestina? Jawabannya itu bukan cuma karena kita kasihan, tapi karena itu perintah hukum tertinggi negara kita. Coba kita lihat Undang-Undang 1945 alinea pertama, jelas tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lalu di alinea keempat, negara diamanatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. So, poinnya jelas. Menolak penjajahan dan membela Palestina bukan cuma pilihan personal ataupun preferensi politik. Itu adalah kewajiban konstitusional kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Lewat lukisan ini kita diingatkan soal nurani. Lewat riset dan pengalaman pertahanan, kita diajarkan pentingnya strategi dan data. Dan lewat konstitusi, kita diberikan arah perjuangan. Selama penjajahan masih ada dan Palestina belum sepenuhnya merdeka, tugas kemanusiaan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 kita belum selesai. Termasuk bagi yang beragama Muslim. Maka kita diwajibkan mendoakan dan selalu mendukung saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jadi, gimana menurut kalian? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar dan mari kita diskusi secara rasional terkait pembahasan Palestina. Inilah lukisan saya yang berjudul Fire
to Palestine in Hajj.